wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai teori biaya produksi. Halo, perkenalkan saya Adi Fasari. Saya Andika Frida. Erika Fitria. Indonesia Utama. Dan saya Wardata Uyuni. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Mikro dan membahas kasus permasalahan teori biaya produksi yang ada di sekitar lingkungan kita. Selamat menyaksikan. Nah, jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di sekitar negeri. Nah, kali ini kita akan mewawancarai UMKM milik Kak Cahaya. Boleh minta waktunya Kak untuk wawancara? Oh, boleh. Duduk Kak. Izin ya Kak. Ya. Sebelumnya boleh perkenalan Kak dengan kakak siapa? Dengan Cahya Putri Oktaviani, biasanya dipanggil Cahya sih. Oh, Kak Cahya. Kak Cahya, kesibukannya apa ya Kak? Sekarang jualan, kebetulan usaha sendiri. Jualan pisang, tela-tela, dan yang lain. Sejenis UMKM ya Kak? Kalau boleh tahu ini berdirinya sejak kapan ya Kak? Sekitar 1,5 bulan sih, baru merintis tanggal 9 Januari 2023. Oh, jadi baru ya Kak? Kakak di sini sendiri atau ada yang bantu kerjanya? Ada yang bantu sih, ada karyawan. Dia sore dari jam 3 sampai jam 5. Pagi aku yang nunggu. Kalau malam soalnya aku lanjut begawe di tempat lain. Oh, jadi kakak ada yang bantu gitu. Jadi kakak setidaknya itu kakak mengeluarkan biaya untuk gaji ya Kak? Untuk karyawan itu kakak masih berapa ya Kak? Atau per bulan? Untuk pengeluaran gaji itu digaji per bulan. Gajinya sekitar 600.000. Jadi biasanya itu sehari bisa mengeluarkan berapa produksi ya? Mungkin sekitar 10 porsi sampai 20 porsi sih. Soalnya kan baru, jadi belum terlalu banyak. Untuk biaya produksinya Kak, seperti bahan baku untuk produksi ini sekitar berapa ya? Sekitar kadang tuh seminggu pengeluaran bisa 2 sampai 300.000. Untuk per hari sekitar 50.000 seperti minyak, gas, sama biaya transportasi sih. Oh iya, untuk biaya transportasi itu sendiri berapa ya Kak? Mungkin sekitar 10 sampai 15.000. Kadang kan bawa motor dewek, kadang tuh naik ojek. Bensin kan 10, 13 lah. Nah, satu lagi nih Kak, kalau semisal nih barang itu naik untuk bahan bakunya, apakah itu akan berpengaruh dengan harga jualnya Kak? Untuk harga jual di saat barang naik itu sebenarnya tetap sama. Harga jual kan di sini 10.000. Pas barang naik harganya tetap sama. Soalnya kalau dinaikin juga, jadi takutnya pelanggan tuh ini kan pergi kemana cek itu ada lagi beli di sini. Sebenarnya untuk dikata kerugi atau tidaknya tergantung sih. Kadang tapi untungnya tidak rugi. Untuk sementara tuh tidak rugi, cuma tidak untung juga cek itu. Mungkin untuk solusi ke ukuran pisang. Ukuran pisangnya ambil yang lebih kecil. Oh, jadi semisal harga naik itu harga jualnya tetap sama, tapi alhamdulillah nggak rugi tuh kan Kak. Nah, juga untuk mengatasinya itu semisal mengurangi porsi gitu ya kan Kak? Mengurangi ukuran, ya. Terlihat beda tapi sama gitu. Dengan porsi yang sama tapi itu ukurannya nggak sama gitu. Nah, itu kakak lakukan untuk harga itu sama karena takut permintaan akan jualan menu ini kurang. Jadi dengan harga naik, harga barang untuk jualannya itu naik, tapi harga jualnya tetap sama. Ya, soalnya untuk harga sendiri sudah ditentukan dari jauh-jauh hari. Ditentukan tuh misalnya kalau suatu saat barang naik, mana nih? Kalau harganya tetap segini rugi dah. Sebelum buka sudah dipikir ke. Jadi harga segini sudah pas. Jadi untuk biaya ini itu sudah diperhitungkan dari awal-awal ya Kak. Ya. Terima kasih banyak ya Kak untuk meluangkan waktunya. Kami izin pamit ya Kak.
Terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi, dari biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang akan diproduksi. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Biaya eksplisit adalah pengeluaran perusahaan berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jadi dari hasil observasi yang telah kami lakukan terhadap usaha milik Kak Cahaya, kami mendapatkan kasus permasalahan di mana pada saat bahan baku produksi yang sering kali mengalami kenaikan harga, maka Kak Cahaya juga harus menambah biaya produksi dari sebelumnya. Dari penjelasan Kak Cahaya, dia mengatakan bahwa untuk meminimalisir kerugian, dia mengurangi atau mengubah ukuran produk agar permintaan tidak menurun. Karena kalau kenaikan harga produk, maka dikhawatirkan para konsumen akan berpindah ke produk lain yang harganya lebih terjangkau. Selain dari solusi yang diberikan oleh Kak Cahaya, kami juga mempunyai solusi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk permasalahan tersebut. Solusi yang dapat kami berikan yaitu Kak Cahaya harus mengganti bahan baku yang digunakan dengan bahan substitusi yang lebih terjangkau. Misalnya, Kak Cahaya dulu menggunakan tepung terigu kemasan seperti tepung segitiga biru diganti dengan tepung yang biasa yang harganya lebih terjangkau dan ekonomis, namun tetap tidak meninggalkan rasa khas dari produk yang telah dibuat. Selain itu, Kak Cahaya juga perlu mempromosikan produk yang telah dibuat di berbagai macam media sosial agar dapat meningkatkan jumlah permintaan produknya. Solusi lainnya yang dapat kami berikan yaitu Kak Cahaya perlu mengkreasikan produk dagangannya dengan sekreatif mungkin, seperti menambah topping baru atau dengan mengganti kemasan yang lebih unik dan kreatif. Baiklah, di samping saya ada sebuah tabel biaya produksi dalam jangka pendek, di mana data-data tersebut kami dapatkan dari hasil observasi kepada Kak Cahaya. Dalam tabel biaya produksi terdapat 9 kolom, yang dimana kolom pertama itu ada jumlah pekerja, di mana jumlah pekerja Kak Cahaya ada 2, dan kolom selanjutnya itu ada kuantitas atau produk yang dihasilkan per harinya, itu mencapai 10-20 porsi per hari. Selanjutnya itu ada kolom TVC atau biaya tetap total. Nah, di mana biaya tetap total itu ada 50.000 per harinya. Kolom selanjutnya itu ada TVC atau biaya berubah total, itu 50-100. Kolom selanjutnya itu ada TC atau total cost, biaya total, di mana itu didapatkan dari TVC ditambah dengan TVC. Contohnya 50 ditambah dengan 0 itu ada 50. 50 ditambah 50 itu ada 100 pada baris kedua. Kolom selanjutnya itu ada AVC atau average price cost, atau biaya tetap rata-rata, itu diperoleh dari TVC dibagi dengan kuantitas. Contohnya TVC-nya 50 dibagi dengan kuantitasnya 0. Jadi 50 dibagi 0 nggak bisa. Selanjutnya itu ada baris kedua, 50 dibagi 10 dapat 5. Selanjutnya itu ada kolom average variable cost atau biaya berubah rata-rata. Itu diperoleh dari TVC dibagi dengan kuantitas, di mana TVC-nya ada 0 dibagi 0, tidak bisa. Baris kedua itu ada 50 dibagi 10, itu dapat 5. 100 dibagi 20, itu dapat 5. Kolom selanjutnya itu ada average cost atau AC, di mana average cost ini diperoleh dari TC dibagi dengan Q. Kita lihat di tabel, TC ini pada baris pertama ada 50 dan Q-nya 0. 50 dibagi 0 tidak bisa. Di baris kedua, 100 dibagi 10 dapat 10. Di baris ketiga, 150 dibagi 20 dapat 7,5. Dan yang terakhir ada marginal cost. Ini diperoleh dari selisih atau delta TC dibagi dengan delta Q. Dimana dapat kita lihat di tabel ini, delta TC pada kolom tersebut ada 50, selisihnya ada 50. Sedangkan delta Q-nya ada 10, jadi 50 dibagi 10 dapat 5. Untuk baris ketiga itu ada 50 juga, dan selisih kuantitasnya juga 10, jadi 50 dibagi 10 dapat 5. Mengatur biaya produksi menghasilkan keuntungan lebih.